Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi hari ini ya, aku mau ngasih tahu kalau akuarium kita itu udah jadi nih ya. Nih, sebenarnya mungkin aku udah spoiler dikit di konten-konten sebelumnya. Kalau nggak salah yang waktu itu kita grebek penjual ikan sidat dan ikan gabus. Nah, ini aku nyalain bentar ya lampunya. Wih, ini dia ya. 3 akuarium dengan konsep berbeda bakal kita isi nih. Jadi seperti yang aku bilang ya, 3 tank ini bakal kita pakai dengan konsep berbeda. Nah, yang jelas di tengah ini rencana bakal kita pakai untuk black water. Nah, jadi konsepnya ini kalau kamu tahu ya, black water tank itu yang konsepnya air-air coklat dan jelas nanti pakai daun ketapang. Cuman bakal lebih proper ya. Kalau mungkin untuk cana ya biasanya kan ya udah tinggal cemplungin aja kan. Nah, kalau ini kita lebih proper mulai dari pasir sampai daun ketapang pun nanti kita bakal rebus terlebih dahulu. Sedangkan kayu yang dipilih pun bukan kayu sembarangan ya, mulai dari kayu santigi ataupun nanti kayu rosamala. Nah, sebenarnya untuk kayu ini menyesuaikan ya, apakah nanti pakai yang rosamala atau santigi karena tergantung stok yang tersedia. Nah, nanti aku juga bakal bikin video khusus gimana sih cara bikin black water tank. Nah, sebenarnya itu nanti bakal jadi pengalaman pertama aku ngebikin black water tank. Cuman pasti aku sharing juga supaya nanti kamu bisa belajar baik dari keberhasilan aku nanti membuat black water tank ataupun kegagalannya juga. Nah, sedangkan yang sini ini aku masih bingung nih ya, enaknya dibikin kayak gimana. Sebenarnya udah ada sih sesuatu yang bakal mengejutkan, cuman belum bisa aku kasih tahu. Ini black water, terus ini masih surprise. Nah, ini nih, ini aku masih bingung ya, enaknya dibikin apa ya? Apakah dibikin konsep river? Kalau kamu tahu sungai, nah sungai itu kan mengalir ya. Apakah nanti kita konsep kayak gitu, jadi batu-batunya itu batu-batu kali gitu kan, atau kita konsepnya yang lain guys? Kamu boleh banget ya tulis di kolom komentar, karena aku bener-bener masih bingung alias clueless ya, enaknya harus diapain tank yang satu ini. Kalau misalnya dibikin aquascape biasa mungkin terlalu mainstream gak sih? Ya memang sih, memang tiap aquascape itu punya keunikan tersendiri. Cuman kalau sekedar aquascape, apalagi dengan skill aquascape yang ya rata-rata bawah lah ya, bahkan bisa dibilang sangat-sangat pemula, mungkin kita lebih cocok kalau membuat biotop. Jadi kita meniru suatu habitat tertentu, entah nanti kita coba bakal cari-cari apakah Amazon, ya jadi Amazon versi mini, atau mungkin sungai Indonesia, atau seperti apa. Kamu boleh banget ya tulis di kolom komentar enaknya habitat sungai apa. Kamu boleh banget ya, Bang, enaknya sungai apa, Kapuas atau sungai yang di Afrika gitu kan, kalau nggak salah sungai Nil atau sungai Mozambik dan lain-lain ya. Nanti kita bakal telusuri kira-kira ada ornamen atau batu kayu seperti apa, nanti kita susun supaya menyerupai habitat tersebut. Sekarang setelah kita ngelihat sebentar ya sekilas tadi tanknya, nah di sini udah ada di depan aku 2 apa ya, bisa bilang plastik hitam ya, dan juga box nih ya, box warna coklat kardus ya. Dan ini keduanya merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita masukkan ke sini. Jelas belum ada ikan atau udang ataupun hewan-hewan air lainnya ya, karena ya itu tadi ini aja belum siap ya, masa udah kita langsung cemplungin udang, ikan dan lain-lain. Jadi itu masih next konten. Nah, cuman ini tetap penting, kita langsung buka aja kali ya kira-kira apa yang ada di dalam ini. Kita mulai dari yang hitam dulu. Nah, ini dia nih ya, udah mulai kelihatan kotak-kotak. Ya mungkin kamu udah bisa nebak ya, ini adalah filter, tapi bukan filter untuk pompa yang itu, yang biasanya kamu buat, kenapa filter ya? Jadi ini tuh pompa, bukan buat filter, tapi pompa untuk aerator. Sorry guys ya, tadi nggak fokus. Nih, aku coba tunjukin. Jadi dulu itu aku pernah beli dan pernah tunjukin ke kamu juga, cuman mungkin kamu agak lupa ya. A few moments later. Nah, jadi ini adalah Resun ACO001. Jadi ini awalnya aku tahu produk ini dari Iqbalisda, dimana dia itu dalam beberapa tanknya ya, itu cuma disuplai dari 1 pompa doang. Kalau kamu tahu kan biasanya aerator itu yang warna biru tuh, yang kotak biru. Aduh, ininya di bawah ya, pompa yang kecil yang warna biru yang aku maksud. Oh, kalau nggak salah di belakang ada, nanti ntar aku tunjukin ya. Nah, jadi bentuknya kan biasanya kayak gini nih ya, kotak biru. Ada yang biasanya outputnya itu cuman 1, ada juga yang 2 kayak gini. Aduh, nah jadi ini untungnya aku ada yang taruh di luar, karena biasanya buat rescue gitu kan, supaya lebih cepat. Aku sediain yang ada di atas juga nih. Cuman ini kan terbatas 2 doang ya, itu pun biasanya nggak terlalu kenceng. Dan ketika aku nyoba yang ini, yang
dipakai sama Iqbal Isda itu untuk satu tank aja kemarin ya, tanknya si Pibas kalau nggak salah itu bener-bener kenceng banget, padahal cuma satu ya. Satu ini kan ada kalau nggak salah ada 6, jadi 6 output, dimana satunya aja itu udah kenceng banget gitu, apalagi 6 gitu. Jadi nanti karena ini ada 1, 2, 3, 4 ya, dan mungkin duanya lagi bisa buat gelembung entah di bawah atau di mana, otomatis satu ini udah bisa mengcover semuanya ya. Bayangkan kalau kita pakai yang ini, nah ini mungkin kita bisa butuh berapa? 1, 2 sampai 3 lah. Itu pun nggak terlalu kenceng ya kan. Jadi menurut aku ini rekomen banget berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kalau yang satunya ini sama, aku beli 2. Cuman yang satunya ini lebih ke keperluan yang ada di bawah nih. Kalau kamu tahu yang ada Cana, ya kan kemarin habis masukin Cana Blue Bengal dan Cana Bleheri. Terus ada tank yang Predator kecil, ada Hujeta, Oscar ya kan, yang tanknya warna hitam. Nah, itu juga rencana aku kasih kayak gini ya, aerator juga supaya mereka bisa hidup lebih nyaman, apalagi mereka semakin padat. Nah, ini nih terakhir ya. Kita bakal buka Stop it. Get some help. kardusnya. Nah, ini sorry agak barbar ya. Nah, kamu tipe mana nih? Kalau unboxing sesuatu ya, barang, packing ikan, apa-apa, kamu tipe yang pelan-pelan atau langsung nih, kalau aku tuh barbar aja guys, karena jadi selama masih aman ya. Kalau misalkan kayak kaca atau mungkin ya nggak mungkin barbar ya. Atau mungkin ikannya kecil sehingga kita harus pelan-pelan, ya itu beda cerita guys. Jadi untuk barbar atau enggaknya sebenarnya tergantung konteksnya. Nah, ini karena alat biasa ya. A few moments later. Nah, ini dia. Lumayan gede ya tempatnya ya. Aku nggak expect ya kalau emang tempatnya itu segede ini. Wah, gila. Ini kayaknya dikira aku itu penjual yang bakal menjual lagi, guys. Sama si sellernya. Padahal kita emang untuk koleksi pribadi aja. Mantep nih. Kalau kita lihat ya. Wih, ini nih ada satu ya kan. Jadi ini adalah Biofoam. Ini merek XY282. Awalnya XY282 itu aku kira disensor loh guys. Ternyata emang namanya itu XY gitu. Jadi ini Biofoam, ada 2 sponge ya. Jadi aeratornya itu masuk lewat mana ya? Lewat lewat sini nih. Kalau kamu lihat nih di sini ada masuk. Nah, masuk sini nanti nyedot ke biofoam gitu kan, sehingga biofoamnya bisa menyerap atau menyedot kotoran dan sisa-sisa makanan. Kemudian nanti ada outputnya juga ya, bulu-kutuknya lah ya, atau gelembung udaranya. Sini ada 1, terus 2, 3, 4. Nih, terus ada lagi 5. Nih, sama ya. Terus ada lagi 6. Jatuh. Nih, terakhir ini 6 nih. Nah, 6 ya. Jadi ada 6 karena di sini kita cuman ada 1, 2, 3 ya. Jadi keperluan kita cuman pakai 3 doang, guys. Jadi biofoam ini kegunaannya banyak. Ada yang biasanya juga dipakai buat cana loh. Cana atau mungkin lohan, bahkan cupang atau mungkin biotop-biotop kecil ya, termasuk ini. Jadi nanti aku bakal pakai biofoam juga nih. Ini kalau kita ukur pas ya. Jadi dia nggak terlalu lebar. Nah, apalagi ini di belakang ya. Nanti kita taruh di belakang sana sehingga nanti nggak terlalu kelihatan. Karena nanti pasti ketutupan tanaman lah, ketutupan kayu-kayu. Apalagi ini black water, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, ini kita taruh sini dulu. Terus ini juga kita taruh sini dulu. Dan ini kita taruh sini dulu ya. Kita coba buka deh ya. Nah, jadi biofoamnya tuh kayak gini. Kalau kamu lihat, nah, spons biasa nih. Spons biasa. Kalau kita bongkar nih, jadi ada bolong-bolongnya. Ini tinggal kita masukin aja, seret gitu. Jadi spons ini untuk menyaring juga. Nah, ini nih kemungkinan besar masuknya si aerator yang aku bilang. Nah, nanti ke sini. Nah, keluarkan ke sini. Itu juga memicu si sponsnya ini bisa menyedot. Jadi kayak menyedot gitu kan. Nah, nanti nyedotnya kemana? Nyedotnya ke sini. Nah, bisa juga ini nyedot nempel di sini. Nah, nanti kita ambil, kita bersihin. Nah, sehingga nanti tanknya jadi lebih bersih gitu. Ini mungkin kita pasang dulu aja kali ya. Meskipun belum ada aeratornya gitu kan. Kita pasang dulu aja supaya nggak terlalu kotor ya. Kalau kita taruh di atas takutnya berdebu ya, malah kotor nanti. Nah, ini kita tempel aja. Jadi kebetulan udah ada ininya juga ya, tempelannya. Aduh, basah guys. Kita taruh sini dulu aja ininya, lampunya. Nah, ini kita taruh sini. Semoga bisa nempel. Kadang itu ada yang tempelannya nggak kuat gitu. Nah, ini oke sih. Terakhir ya, biofoam terakhir. Ini yang aku bilang ya, bakal menjadi kejutan. Karena ada sesuatu yang menarik ya. Cuman sesuatu yang menarik itu belum datang di tank ini. Ini kita tempel aja kayak gini, sama ya, persis. Kita tekan dikit, begitu juga ini. Ini kita tekan dikit. Nah, ini mungkin terlihat biasa karena memang belum diisi pasir, belum diisi batu dan lain-lain. Nah, yang penting ini udah, ini semua ya udah
terpasang semua. Cuman mungkin aku nggak tunjukin kalau mengenai pemasangan ya. Soalnya pasti ribet dan mungkin terlihat monoton. 1 week later. Jadi ini udah beberapa hari setelahnya, bahkan ini semingguan ya. Kenapa? Karena aku bener-bener sibuk banget ya ngurusin nakama kreatif, terus ada nakama aquatics juga, dan aku lagi magang. Dan karena aku kebetulan bertanggung jawab di UKM atau organisasi kampus ya, jadi ya gitu lah, cukup hektik. Nah, jadi kemarin tuh udah aku pasangin meskipun di tengah kehektikan atau kesibukan. Nah, ini aku singkirkan dulu ininya, tangganya. Nah, ini kalau kamu lihat ya, ini udah aku kasih biofoam tapi yang 2 ya. Nih ada 2, sini juga. Tuh. Sampingnya juga nih. Nah, kalau kita lihat dari atas, ini cukup kencang ya. Tuh. Sampai membuat arus kayak gitu, arus ke depan kita. Karena apa? Karena kita pakai ini nih, yang kemarin ya kita pasang. Nih, ini bergetar. Ini kalau kita pegang panas loh. Dan ini karena kepakainya 3 doang ya. Jadi ini ada berapa ini? 1, 2, 3 ya. 1, 2, iya 1, 2, 3. Jadi ada 3 yang nggak kepake nih. Yang aku untel-untel ini yang nggak kepake. Nah, rencana nanti ini buat ikan predator ya, ini. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya ya, yang bawah ini untuk 3 biotop ya. Nah, yang di atas ya kita bakal pakai untuk ikan. Nah, jadi mungkin aku belum bisa bilang ya. Cuman yang jelas ikannya itu ikan apa ya? Bisa dibilang ikan brekis gitu. Jadi jarang banget ya yang punya tank khusus ikan brekis. Rata-rata biasanya ikan brekisnya itu digabung sama apa gitu kan. Nah, ini kita benar-benar khusus ya ikan brekis, dan aku pun udah kenal juga beberapa seller atau mungkin penjual yang menjual ikan brekis. Jadi buat kamu yang belum tahu, ikan brekis itu ikan air payau ya. Jadi ada yang memang ikan air laut tapi di semi-semi air tawar, atau jadi kayak tengah-tengah gitu ya, air payau. Ada juga yang air payau terus dibiarin gitu, emang air payau. Ada juga yang dia itu kecilnya air tawar tapi begitu gede jadi air laut. Nah, nanti ikan-ikan kayak gitu bakal kita taruh di sini. Contohnya apa? Nah, ini mungkin aku sebutin beberapa ya. Cuman kalau masalah bakal taruh sini atau enggak, itu nggak tahu, karena tergantung nanti ketika ini jadi, stok ikannya masih ada nggak nih. Kadang biasanya kita itu udah siap gitu kan, tanknya udah siap, terus uangnya juga udah siap, semua udah siap ya, tapi stoknya nggak ada, stoknya habis, kita keduluan gitu. Kalau misalnya kita beli dulu tapi ini belum siap, ya mau taruh mana gitu, masa kita maksain kan. Nah, makanya yaudah kita siapin dulu. Nah, cuman kalau ikan-ikan yang bisa masuk di tank brekis ini, contohnya nih bumblebee grouper, terus ada mungkin Pacific tarpon, giant trevally. Wah, giant trevally itu keren banget ya. Dan mungkin atau kita lebih cocoknya ikan-ikan yang ada di Indonesia guys. Jadi memang khusus ikan air tawar asli Indonesia. Nah, kalau menurut kamu enaknya gimana nih? Apakah diisi ikan memang brekis aja atau lebih ke ikan asli air tawar Indonesia? Nah, kamu coba pilih nih, yang enaknya yang mana nih? Yang ikan brekis yang di kanan aku atau yang di air tawar ini? Jadi kita bener-bener ngebuat gimana sih kalau misalkan suasananya tanknya itu Indonesia banget gitu ya. Kamu boleh bantu untuk kasih pendapat kamu di kolom komentar. Nah, yang paling oke, yang paling cocok nanti aku baca-baca juga pastinya. Nanti kita bakal realisasiin. Nah, untuk tanknya ini udah OTW, on the process, lagi dibikin ya. Tentu bikinnya nggak bisa bim salah bim ya. Kita tunggu berapa ya? Kemarin tuh kalau yang lain-lain itu 2-3 hari ya lah ya. Dan ini mungkin nunggu, karena ini aku barengan juga beberapa tank lainnya, mungkin bakal lebih lama ya. Bisa jadi 5 hari atau bahkan seminggu ya. Jadi mungkin untuk update kalau tanknya udah datang di video-video selanjutnya aja. Selain yang di dalam tadi ya, itu aku mau update juga nih kolam bug fiber yang di sini nih. Jadi sini ada ikan red tail catfish ya, yang kemarin dari Predator Go. Nah, mungkin buat kamu yang suka ikan predator, boleh banget ya ke Instagramnya @predatorgo. Di situ emang kalau masalah ikan predator, wah bener-bener jos lah. Nah, kemarin tuh aku sempat ngasih red tail catfishnya sama ikan lele ya nih. Kalau kamu lihat ikan lelenya di sini, tuh ya ikan lelenya. Itu aku ngasih 2 ekor kan. Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Jadi udah pasti dimakan sih. Makanya untuk caranya ya, aku sebar-sebarin udang kayak gini. Terus aku tambah ikan gapi nih. Jadi ikan gapi yang reject kan. Ini sebenarnya untuk makanin kayak jentik nyamuk atau mungkin yang lain-lain. Terus ada lele juga sama udang. Nah, cuman untuk ikan gapi spesifiknya bakal aku taruh sini sih rencananya. Nah, ini lebih oke ya. Jadi kita bikin suasana, kalau perlu bisa jadi nanti ikan gapinya bakal breeding atau apa ya, beranak pinak di sini gitu. Karena suasananya oke banget ya, ada kayak rimbun-rimbun, tanaman, dan bisa jadi ada nyamuk gitu kan, bikin apa ya, jentik-jentiknya gitu.
dan itu bakal jadi makanannya si ikan gapi. Kalaupun nggak ada jentik nyamuk ya, kita bisa kasih pelet secara manual ya. Jadi aku kan punya tuh mikro pelet ya yang kecil-kecil gitu, serbuk-serbuk. Nah, nanti tinggal dikasih aja. Nah, sama juga aku udah misahin nih ikan gapi ya. Kita coba lihat ikan gapinya masih hidup atau enggak ya. Oh, masih hidup tuh. Jadi ada sepasang. Ini kalau kita lihat tuh ada sepasang ya. Jadi rencananya ini bakal kita breed juga. Ini emang gapi yang rejectan sih yang biasa, karena aku lebih ke pengen ini aja lah. Pengen sesuatu yang berbau alam ya. Jadi kita pengen buktiin juga kalau misalkan ikan gapi yang rejectan itu juga oke gitu ya, nggak harus dibuat pakan atau apa gitu kan. Jadi mau yang memang high class atau mungkin yang medium atau yang reject seperti ini juga oke gitu. Bahkan kita bikin cara-cara yang fun. Ini mungkin kalau kamu lihat di belakang aku ya udah mulai banyak banget ijo-ijoan karena ditambahin tanaman ya sampai sini-sininya, dan termasuk ini ya. Jadi nanti entah ikan gapi yang di ember tadi atau yang di kolam bug fiber itu bakal kita taruh sini. Cuman emang nggak semua sih, paling beberapa doang. Supaya itu beranak pinak. Dan nanti karena ini belum datang juga ya, jujur aja aku masih mencari penjual yang tepat ya, karena mencari ukuran yang cukup panjang dan besar itu nggak mudah. Entah karena ongkirnya, ada yang nggak bisa kirim dan lain-lain. Waduh, macam. Apalagi ini di daerah yang cukup jauh gitu dari kebanyakan penyedia bug fiber. Nah, nanti ikan gede-gede ya kayak rattle catfish yang tadi ya, yang di kolam bug fiber yang sebelumnya, itu bakal kita pindah ke sini. Nah, cuman kalau ikan rattle catfish doang, wah itu pasti banyak kayak jentik nyamuk gitu kan. Meskipun mungkin airnya mengalir ya dengan filter atau apa gitu, tapi alangkah baiknya nanti aku kasih ikan-ikan kecil juga. Salah satunya ikan gapi yang rejectan. Nanti kita mungkin beli lagi, bukan untuk makan, tapi untuk makanin jentik nyamuk. Karena kita beli paling 10 atau 20 aja ya, nggak usah terlalu banyak. Karena memang bukan buat makan ya. Kalau 10-20 mah nggak mungkin cukup ya. Bahkan kayaknya si RTC juga males gitu makanin gapi juga, dia gesit ya kan. Terus kolamnya ya cukup luas lah ya. Jadi ini aku disclaimer juga gitu, kalau ikan gapi di sini bukan buat makan ya atau pakan, tapi lebih ke aku pengen nyoba-nyoba breed sekaligus makanin jentik nyamuk. Karena di sini kalau malam ya, aduh kayak banyak nyamuknya gitu. Dan pasti kita salah satunya adalah mencari di mana sih tempat biasanya jentik nyamuk ini berada. Nah, jadi itu dia ya update seputar 3 akuarium yang bakal kita pakai untuk biotop. Tentunya biotopnya berbeda-beda, dan di belakang aku ya, yang tepat sebelah kanan ini nanti bakal ada sesuatu yang spesial karena berbau seni nih. Pokoknya keren banget. Jadi nanti karena belum datang ya, jadi tunggu aja. Terus yang tengah bakal kita pakai black water ya. Jadi ala-ala black water. Nah, kalau kamu pengen kasih saran boleh banget ya, kira-kira ikan apa yang cocok untuk black water. Kalau ini atas ini belum datang juga akuariumnya karena ini tinggi banget ya, dan sesuatu yang tinggi banget aku inget di serial One Piece ya, itu ada tempat namanya Marijoa. Jadi mungkin ini raknya kita kasih nama ya, rak Marijoa. Jadi kayak kita nggak bingung ya, rak yang ini, rak yang itu yang mana gitu kan. Jadi kayaknya next bakal kita kasih nama ya. Cuman mungkin kasih namanya yang ini dulu supaya kamu nggak terlalu banyak ya. Ini kita kasih nama rak Marijoa. Nah, jadi kalau yang atas ini aku udah pesen juga ya, akuarium yang lebarnya 3 pokoknya memenuhi ini lah. Cuman kalau isinya belum tahu apakah cana atau ikan-ikan apa gitu ya. Yang jelas semoga nanti ininya berjalan dengan lancar ya. Terutama yang ini sih, ini bakal jadi sesuatu yang menarik banget karena tanaman, pasir, kayu atau sesuatu yang berbau alam bakal kita taruh di sini semua. Tentunya dengan lingkup yang lebih mini atau yang lebih kecil. Yaudah, mungkin kalau kamu punya saran ya boleh banget tulis di kolom komentar guys. Enaknya bang, yang tank ini tadi kan brackish water ya, atau air payau, atau yang air asli Indonesia gitu kan temanya, atau yang paling atas enaknya diisi apa gitu kan, atau yang bug fiber atau ikan gapi tadi, boleh banget ya kamu tulis di kolom komentar. Karena ya jujur aja aku masih justru terlalu banyak ide gitu, jadi makanya aku minta saran ke kamu juga ya. Yaudah, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke, aku pamit dulu. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.